Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kansa Salsabila dengan NPM 247820056. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Lampung, program studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan membuat video hands-on mengenai tugas mata kuliah Teknologi IoT, yaitu paket tracer 4.6.1, yaitu smart home. Nah, di sini terdapat tujuan yang pertama, mengeksplorasi smart home sendiri. Yang kedua itu memahami konsep edge computing dalam smart home. Lalu ada latar belakang dari paket tracer ini. Yang dalam kegiatan ini kita akan mengeksplorasi contoh smart home rumah pintar tergantung pada aplikasi ini. Nah, contoh smart home ini dia memanfaatkan edge computing untuk memantau dan merespons kadar asap di dalam rumah. Nah, langsung saja kita ke perintah yang pertama, yaitu eksplorasi smart home. Nah, langkah pertama kita memahami perangkat dari smart home itu sendiri. Biasanya smart home biasanya ISP atau penyedia layanan internet mengirimkan data dan video menggunakan satu kabel koaksial dari atap rumah. Koaksial splitter digunakan untuk memisahkan sinyal video dan data. Nah, yang pertama, yang A, dua kabel koaksial keluar dari splitter. Nah, ada pertanyaan di sini. Kabel koaksial tersebut terhubung ke perangkat apa saja? Nah, jawabannya itu kabel koaksial ini terhubung ke perangkat TV dan kabel. Sebentar saya zoom. Yang pertama ke perangkat TV, lalu ke kabel modem. Lalu yang B, modem kabel menjadi antarmuka jaringan ISP dan jaringan rumah. Lalu terdapat pertanyaan, modem kabel terhubung ke perangkat apa saja? Nah, jawabannya dia itu terhubung di home gateway. Home gateway ini adalah pusat kendali jaringan pada smart home ini. Jadi home gateway ini menghubungkan ke smart lamp, terus ke tablet, ke smart home. Itu ditandakan dengan adanya garis terputus-putus ini. Nah, ini dia menghubungkan ke perangkat-perangkat tertentu yang terdapat dalam smart home ini sendiri. Nah, untuk home gateway dia itu bertindak sebagai pusat penghubung ya, dan router untuk semua perangkat di rumah. Dan home gateway ini memiliki antarmuka berbasis web agar pengguna bisa memantau dan mengendalikan perangkat pintar. Nah, kalau perangkat itu sendiri dapat terhubung secara nirkabel atau wireless maupun kabel atau wired. Langsung saja, di sini ada pertanyaan. Sebutkan semua perangkat yang terhubung ke home gateway. Ada apa aja nih? Jawabannya ada banyak. Yang pertama, saya sebutin nggak semua ya. Yang yang ada di sini aja deh. Kayak TV, smart alarm, smart lamp, tablet, smartphone dan lain sebagainya. Pokoknya dia itu terhubung, ditandai dengan garis terputus-putus ini nih. Kayak ada smart water meter, smart sprinkler dan lain sebagainya. Selanjutnya ke langkah 2, berinteraksi dengan smart home. Nah, kita di sini disuruh untuk klik tablet, lalu kita ke desktop, lalu ke IoT monitor. Ini kita login dulu ya. Nanti ada perintah untuk login. Nah, di sini ada username, password, dan IoT server address-nya. Nah, kita di sini tinggal login aja. Nah, terus ada pertanyaan nih. Pertanyaannya, apa aja sih yang muncul setelah login?
Nah, yang muncul setelah login itu ada banyak. Yang pertama ada smoke detector, ada smart alarm, garage door, smart window, smart door, smart sprinkler, terus ada smart water meter, terus temperature meter dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu yang D. Coba kunci pintu dari antarmuka web. Oh, dari sini nih. Kita buka. Oh, no. Kita buka smart pintu, smart door. Nah, kita mana smart door di sini? Nah, nih smart door ya di sini ya. Kita kunci pintu, berarti kita lock. Nah, selanjutnya di E terdapat pertanyaan, apakah pintu berhasil dikunci? Jawabannya berhasil dikunci. Karena ada tanda merah tanda hijau yang di pintu tadi berubah menjadi merah nih. Kita coba sekali lagi ya, kita unlock. Nah, ini hijau kan. Ketika kita kunci, dia akan berubah menjadi merah. Nah, benar ya. Terus kita unlock. Nah, kita unlock nih. Setelah itu yang G, klik smoke detector, lihat bagian detailnya. Untuk smoke detector saat ini levelnya masih 0 karena kita belum mencoba untuk menghidupkan mobil ya, karena mobil nanti ada asapnya. Nanti kita coba. Nah, ini kita tutup aja. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan ini. Berapa level asap yang terbaca? Tadi levelnya 0 ya, udah saya jawab. Terus yang H, berapa perangkat yang bisa dikontrol langsung sebagai simulasi interaksi fisik? Terus kita caranya klik ALT lalu klik Smart Coffee untuk menyalakan dan mematikan. Kita coba ya. Nah, kalau indikasi lampunya sudah berubah menjadi merah, berarti dia itu nyala nih. Dia itu nyala. Coba kita ulang lagi ya. Nah, ini udah saya matikan, dia jadi matikan indikasi warna merahnya. Ini kita coba nyalakan lagi. Nah, ini dia nyala. Lanjut ke part 2 atau ke bagian 2. Ada edge computing di smart home. Selanjutnya ke part 2, yaitu edge computing di smart home. Nah, ada MCU nih. MCU ini berfungsi memantau level asap atau CO karbon monoksida dari sensor. Nah, jika kadar CO dia itu lebih dari 10.3 unit, MCU akan membuka jendela, membuka pintu, membuka garasi, menyalakan kipas dengan kecepatan tinggi. Nah, jika CO kurang dari 1 unit, maka MCU akan menutup jendela, pintu, dan mematikan kipas. Langsung saja nih, kita ke step yang pertama. Ini kita kecilin aja. Nah, kita ke step yang pertama, yaitu kita klik tablet. Langsung saja kita ke step yang pertama, kita klik tablet. Lalu nah, lalu di sini smoke detector masih 0 kan? Kita nyalakan mobil dengan cara ALT lalu klik mobilnya. Nah, di sini mobil sudah nyala, ditandai dengan asap yang keluar dari si mobil ini. Nah, selanjutnya setelah asap ini tadi mobil ini nyala, kan dia keluar asap. Di sini ada pertanyaan nih, apa yang terjadi dengan kualitas udara saat mobil menyala? Kita lihat di tablet smoke detector. Nah,
Jawabannya level CO naik tajam, yang tadinya 0 menjadi 1637. Lalu ada lagi nih pertanyaan. Apa yang terjadi setelah MCU membuka pintu atau jendela dan menyalakan kipas? Jawabannya kualitas udara itu membaik karena CO mulai menurun karena si asap tadi keluar dari si jendela, pintu dan garasi karena kipas yang nyala bertegangan tinggi. Nah, terus ada pertanyaan satu lagi nih. Apakah MCU akan menutup kembali pintu atau jendela dan mematikan kipas? Jawabannya iya. Jika si mobil ini mati dan asapnya sudah tidak ada, nanti dia akan turun CO-nya. Nah, sekarang kita matikan mobil dengan cara klik ALT lalu klik mobilnya. Nah, di sini mobil sudah mati. Ada pertanyaan nih, apa yang terjadi pada pintu dan jendela dan kipas setelah si mobil ini mati? Jawabannya garasi, pintu, jendela dan kipas itu serentak mati. Semuanya ditutup. Nah, dalam contoh ini edge computing itu lebih baik karena waktu respons lebih cepat, lalu tidak tergantung pada koneksi internet. Lalu dia menghindari bahaya keterlambatan, privasi dan kendalaan lokal. Nah, ketika kita menggunakan cloud, butuh waktu untuk kirim data lebih lama kan. Lalu resiko jika internet mati. Lalu respon lambat bisa membahayakan penghuni rumah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada paket tracer 4.1.6. Mungkin masih banyak kesalahan dan penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.